surga, hati yang indah layak di hadapan Engkau. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkanlah belas kasihan-Mu kepada semua kami di sini Bapa. Ampuni kami semua Bapa. Masuk kami semua oleh darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus, supaya semua kami layak dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sudah tiba saatnya ya Bapa. Semua kami, setiap kami merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Mau duduk mendengar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai jemaat-Mu, memberi kehausan kelaparan akan firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang mendampingi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tinggikan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Yesus yang raja di atas segala raja. Bersabdalah Bapa kepada kami, sebab semua kami di sini sudah disiapkan oleh Roh Kudus untuk mendengar akan firman-Mu. Hanya di dalam nama yang paling indah, Roh manis cantik dalam kehidupan kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur ini kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Sekali lagi sama-sama berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menang dalam ujian-ujian hari ini kita diuji dengan hujan lebat pagi-pagi, tapi semua sudah terobos, sudah mengalami kemenangan sampai di rumah Eda. Kamu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menang dalam ujian sehingga bisa sampai di sini hari ini beribadah, memuji, menyembah, bersekutu bersama, dengar akan firman Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang indah mulia kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Orang-orang yang setiawan, orang-orang yang setiawan, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Luar biasa. Katakan, saya ditebus oleh darah Yesus. Saya berharga di mata Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, saya berharga di mata Tuhan. Lalu lihat kiri kananmu ke belakang. Katakan, engkau juga berharga di mata Tuhan. Kau juga berharga di mata. Setan dia bilang engkau tidak berharga, engkau hina, engkau tidak laku, tapi Tuhan Yesus sudah engkau berharga. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dasar Tuhan luar biasa. Hari ini hari yang Tuhan jadikan hari yang indah sekali. Hujan berkat Tuhan dicurahkan. Hujan karena ada kebutuhan dan Tuhan sudah lihat ada kebutuhan yang bernafas, yang bertumbuh. Tuhan kasih. Dan kepada anak-anak Tuhan hari ini kami diuji, ujian turun. Siapa menembusi ujian ini? Ternyata kalian dan saya adalah orang yang menang dalam ujian hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut dengan firman Tuhan, mungkin saya mau bersaksi sedikit tentang riwayat kehidupan saya. Boleh? Haleluya. Saya dilahirkan di sebuah kota yang terbaik indah di seluruh dunia. Dan di situ juga terdapat satu danau yang paling indah di seluruh dunia, yaitu kota Enarotali di tepi danau Pania. Beri tepuk tangan, luar biasa. Itu danau yang indah Tuhan ciptakan. Saya dilahirkan 73 tahun yang lalu. 73 tahun yang lalu dari keluarga orang tua yang pertama kali seluruh gereja Kingmi Tanah Papua terjadi pemberkatan nikah. Jadi orang tua saya Yakob Ikomo dengan Naomi Uwatua Igobai di Enarotali. Itu keluarga pertama. Dari keluarga pertama itu dilahirkan seorang laki-laki yang namanya Yehezkel, yang ada di depan ibu bapak saudara sekalian.
Hari ini Yesus ada bukan karena kuat gagah hebat, tapi hanya oleh anugerah Tuhan saja. Amin. Semua oleh anugerah Tuhan, kamu juga oleh anugerah Tuhan, saya juga oleh anugerah Tuhan hari ini. Luar biasa. Lalu saya dilahirkan, kalau anak pertama dari gereja Kemah Injil dari Wamena sampai Mampia dipersembahkan kepada Tuhan oleh Pendeta Walter Bos. Pendeta Walter Bos. Dan sekolah di STT Jayapura Walter Bos dan Patiopa juga Walter Bos. Pendeta itu atas nama saya. Namanya Yehezkiel. 73 tahun yang lalu saya dikasih nama Yehezkiel Ikomo, anak pertama. Itu bukan luar biasa, tidak. Itu juga karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan kasih nama di sana. Lalu saya sekolah di pedalaman. Orang tua saya kebetulan polisi, pindah dari Nartali pindah ke Monemani saya sekolah Katolik. Selesai sekolah Katolik ada penerimaan sekolah pastor. Kalau sebelum anak-anak lulus, pater di situ periksa anak-anak siapa yang bisa jadi pastor misionaris. Lalu ketemukan saya oleh pater itu, lalu hari pagi dan sore datang minta terus kepada orang tua saya untuk mau disekolahkan di sekolah pater dan mau kirim ke seminari Santo Paulus Abepura. Lalu orang tua saya rasa takut karena pagi sore minta terus. Lalu persembahkan saya terserah Bapak Pater mau bikin apa anak saya sekali, orang tua bilang. Lalu setelah itu langsung lulus dan tembus tes semua dan dikirim ke Jayapura, dibiayai oleh mereka dan sekolah di sana, sekolah pater. Dan saya di sana pas ketemu dengan seorang teman juga, yaitu Jack Mote di Datu Asrama dan saya di atas, dia di bawah. Akhirnya Jack Mote dia jadi pastor tapi sudah pulang ke surga, dan di atas Jack Ikomo jadi pendeta, bukan jadi pater. Beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi pendeta hari ini karena luar biasa. Setelah itu singkat cerita, saya tiba-tiba bekerja di kantor pos Jayapura. Saya singkat aja. Bekerja di kantor pos Jayapura. Pertama penerimaan Posgiro, testing. Dari 300 orang, kami 16 orang lulus. Sekolah Posgiro di Asrama Angkatan Laut Hamadi. 1 tahun lulus, langsung kerja dapat SK. Gajinya besar, luar biasa. Lalu bekerja di kantor pos. Riwayat kantor pos adalah saya menggaji setiap bulan habis gaji karena miras. Saya dipersembahkan orang tua kepada Tuhan. Akhir jalan ceritanya di sampai Jayapura sudah masuk dalam miras terus minum, mabuk terus, tiada hari tanpa minum, habis bulan habis gaji karena minum. Tapi luar biasa. Saya apa keadaan saya minum mabuk di Jayapura diketahui oleh orang tua saya yang setia di gereja Yenarutani, setia gereja. Memang kau punya anak tu poro besar, setiap hari minum mabuk. Tapi saya punya, lalu mama saya diskors dari gereja karena anaknya minum mabuk. 6 bulan tidak dapat terjemahan kudus dan diskors 6 bulan. Mama terima dan mama tua Naomi Gobai terima. Lalu dia bilang saya kerja. Jadi selama 6 bulan tidak boleh orang kerja di halaman ini. Saya sendiri yang kerja. Sabut tekebo itu rumput-rumput dan keras di dalaman. Jadi setiap hari dia bersihkan dengan pergumulan doang. Saya cabut, saya punya anak punya roh bersinan, roh minum mabuk segala macam roh yang ada di Jayapura. Begitu sampai bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Allah mengubahkan kehidupan saya. Doa mama besar kuasanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ada namaku disebut
karena doa mama. Besar kuasanya. Mama luar biasa. Mama hebat. Beri tepuk tangan buat mulai dari mama kepala sampai mama semua yang ada di Sejahtera. Kamu hebat di mata Tuhan. Sebab kamu melahirkan seseorang laki-laki dan perempuan, lalu kamu mendoakan pada waktu kecil, sehingga anak-anakmu bukan turun tapi naik, menjadi berkat buat segala bangsa. Amin. Luar biasa mama, Tuhan memberkati. Ada namaku disebut di doa mamaku, namaku disebut di doa ibuku dengan ada namaku disebut. Nama saya dan nama engkau juga disebut karena doa mama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini hari di mana orang-orang hebat dari jemaat Sejahtera yang bekerja di ladang Tuhan. Di ladang Tuhan di mana? Di ujung bumi kah? Tidak. Ladang Tuhan jemaat Sejahtera akan dilantik. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita semua segera masuk di jalan firman Tuhan. Minta maaf saya punya kesaksian singkat begitu saja dulu. Dan kita semua angkat Alkitab kita. Amin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Kita segera buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 40 sampai 47. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita membaca ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 sampai 47. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Empat tiga. Empat berapa? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah satu roti di rumah masing-masing secara bergilir. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita siang hari ini, dan memberikan tema gereja harus bertumbuh dan menjadi dewasa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Silakan duduk kembali. Gereja harus bertumbuh dan menjadi sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari jemaat Sejahtera yang saya kasih, yang sungguh luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Buku Kisah Para Rasul merupakan buku petunjuk tentang pertumbuhan gereja. Sekali lagi, buku Kitab Para Rasul merupakan buku petunjuk tentang pertumbuhan gereja. Buku ini menerapkan bagaimana pertumbuhan gereja secara kualitas maupun kuantitas, dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
kualitas dan kuantitas, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini luar biasa. Gereja yang rohani pasti bertumbuh dalam jumlah bilangan jemaatnya. Dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja menghendaki gerejanya bertumbuh dan menjadi sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gerejanya di dalam Matius 16 ayat 18, di sana Tuhan Yesus memberitakan kepada Petrus, di atas Petrus, aku akan mendirikan gereja yang kuat, gereja yang mampu bertahan menjelang segala macam aneka ragam kesusahan dan penderitaan akhir zaman. Di atas batu karang itu aku mendirikan jemaatku. Ini luar biasa. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kasih, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama siang hari ini, di dalamnya mengandung ada 7 rahasia bagaimana gereja bertumbuh dan menjadi dewasa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita cepat-cepat saja maju dalam firman Tuhan. Rahasia yang pertama adalah di dalam ayat 42, di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Luar biasa. Rahasia pertama adalah kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan menumbuhkan gereja. Firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, gereja tidak akan bertumbuh. Sedang jemaat mula-mula, mereka siang dan malam mereka bersekutu bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu ayat 41 di sini berkata orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptiskan. Gereja lahir karena kuasa firman Tuhan. Gereja ini mulai lahir karena kuasa firman Tuhan ayat 41. Lalu 1 Tesalonika 2 ayat 13, di sana berkata ini luar biasa. Dan karena itulah kami telah putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka bertumbuh bukan karena pengetahuan dan segala macam apa saja metode dunia, tapi jemaat Tuhan di sana bertumbuh karena baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Ini luar biasa. Gereja bertumbuh karena kuasa firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Lalu gereja menjadi sempurna dan dewasa itu juga karena merenungkan firman Tuhan. Baca Mazmur 119 ayat 11. Di sana berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Dengan membaca firman Tuhan, kita dihindarkan dari segala ancaman dosa yang melanda dalam kehidupan manusia. Apalagi hari-hari ini, dosa bertambah-tambah. Dosa sudah meluber keluar. Dunia sudah full dengan dosa. Keadaan seperti itu, firman Tuhan sudah kasih tahu. Kita tidak boleh jauh dari merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu senjata. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kemenangan. Gereja menjadi sempurna karena kuasa firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia kedua adalah kuasa kesaksian. Ayat yang ke-46. Dan dalam persekutuan, gereja bertumbuh di dalam kuasa kesaksian dan dalam persekutuan. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini luar biasa. Ini kuasa kesatuan. Mereka bersatu. Kesehatan. Dalam kesatuan itu Allah perintahkan berkat. Di gereja bersatu itu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di dalam Yohanes 17 dia berdoa sampai keringat menjadi biru-biru. Berdoa yang luar biasa untuk berdoa gereja Tuhan yang dia akan tinggalkan. Dan dia suruh gerejanya tidak boleh berpisah-pisah, tapi harus jadi satu. Gereja harus sehati. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 itu, dan aku berdoa, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Seperti Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus bersatu. Demikian gereja, umat Tuhan juga harus bersatu. Tubuhnya, gerejanya harus bersatu. Lalu kepala turun memerintah di atas kesatuan jemaat yang bersatu. Tuhan tidak bisa hadir di tengah-tengah jemaat yang tidak bersatu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kesehatan merupakan doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Yohanes 17 ayat 11. Kesehatan adalah dasar kuasa doa. Dalam kuasa doa, kesehatan di dalam itu firman Tuhan Matius 18:20, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Sebab di mana ada 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam kesatuan baru Tuhan hadir. Amin. Kalau di dalam perceraian, di dalam ribut, Tuhan tidak akan hadir. Tidak ada rumus dalam Alkitab bahwa Tuhan akan hadir. Dalam ada perpecahan, ada ribut, tidak kesatuan. Tapi rumus firman Tuhan hadir selalu di dalam jemaatnya, dalam umat Tuhan, di mana gereja Tuhan bersatu. Seia sekata seperti tadi kok Filipi yang dibacakan, itu firman Tuhan. Itu luar biasa. Gereja harus bersatu. Kalau gereja bersatu, sejahtera bersatu, apa yang terjadi? Akan terjadi seperti Mazmur 133. Tolong bacakan, mari. Waktu Mazmur 133 kita sama-sama membaca. Ini luar biasa. Kalau tidak saya baca. Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana alamat Tuhan memerintahkan berkat? Ada dalam ayat 1. Di mana ada kesatuan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila jemaat sejahtera dengan rukun bekerja sama melayani Tuhan. Di mana kamu mau melayani? Amerika kah? Afrika kah? Ke Belanda kah? Ke Jakarta? Tidak. Tuhan taruh engkau dan saya melayani di sini, di jemaat sejahtera. Amin. 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 Itu sebabnya bersatu, sehat. Harus menjauhi dari perdebatan, pertengkaran lain, sebanyak bisik-bisik dan gosip-gosip segala macam yang tidak menguntungkan gereja. Sebab Tuhan mau hadir di tengah-tengah. Kalau Tuhan ada di sini, firman Tuhan jelas. Seperti embun di gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah
Tuhan memerintahkan berkat. Bukan berkat kematian, tapi berkat kehidupan. Bukan sementara, tapi berkat untuk selama-lamanya. Amin. Saya sudah 5 kali ke Israel. Dan 1 kali saya naik Gunung Hermon. Gunung Hermon. Dan di sana, di Gunung Hermon itu, embun selalu ada di situ. Embun itu. Embun itu berasal dari Danau Galilea. Dia menguap semua datang ke Gunung Hermon di sana. Dari sana terjadi gumpalan-gumpalan air, lalu dia meneteskan tetesan-tetesan air. Lalu di atas gunung terbentuk aliran-aliran air yang mengalir sampai di Lembah Yosafat. Lembah Yosafat luar biasa. Dan air itu ke Galilea, danau. Dari Galilea uap lagi. Begitu terus itu namanya kesatuan. Jaringan kesatuan. Terus menerus. Sehingga apa yang terjadi di Lembah Yordan? Di Lembah Yordan itu luar biasa. Semua sayurannya segar-segar, menghijau semua. Buah-buahnya hebat, buah-buahnya. Dan semua yang ada sayuran buah-buahnya ada di tepi kiri kanan Galilea. Adalah buah-buah yang menjamin seluruh dunia. Dia tidak mengenal musim. Buah-buah di situ. Tidak ada musim. Karena ada kesatuan itu bekerja terus. Dari danau ke atas, turun lagi ke bawah, dari danau, dan lain sebagainya. Itu. Sehingga ada kehidupan di sana. Yang memberikan hidup kepada Amerika, kepada Afrika, kepada Australia. Buah-buah sayur-sayuran dari Amerika. Mereka antar dari sayur-sayuran dari lembah Yordania. Ini luar biasa. Ini ibarat gereja bersatu. Kalau gereja bersatu, Tuhan ceritakan berkat yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kesatian adalah dasar, adalah kuasa doa. Di situ ada Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Beri kuasa dunia, bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Kata-kata dunia. Tuhan Yesus sudah kasih jalan. Yohanes tadi. Yohanes 17 ayat 11 itu. Apa yang tadi bilang? Supaya mereka menjadi satu sampai seperti kita. Mereka sudah bersatu. Surga bersatu. Memerintahkan berkat kepada dunia ini. Anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menyelamatkan bangsa manusia yang sudah tenggelam dalam dosa. Sehingga pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bisa mengampuni dan menyucikan setiap umat manusia. Karena Allah mengasihi umat manusia. Amin. Karena begitu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak menderita kekalahan di dalam neraka, tapi hidup senang kekal selamanya. Amin. Engkau dan saya sudah ada dalam golongan, namaku dan namamu sudah terdaftar dalam buku kehidupan kekal. Amin. Namaku sanalah. Stop. Luar biasa. Namaku dan namamu sudah kita lari saja yang ketiga. Rahasia yang ketiga adalah kuasa kesaksian. Ayat yang ketiga, berapa itu tadi? Firman Tuhan. Haleluya. 42b. Mereka selalu memecahkan roti. Artinya mereka berkumpul, mereka memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Bersaksi terus. Saya biasa kerja mengurus sendiri juga gitu. Kalau saya mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Taruh anggur, saya punya anggur dan 4 botol dari tanah sudah bawa ke sini. Jadi setiap kali saya mengingat. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bersaksi. Bersaksi tentang Yesus yang sudah berkorban bagi dosaku dan dosamu. Amin. Harus bersaksi. Dengan kita bersaksi tentang nama Yesus, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus yang pegang semua segalanya kok. Semua yang
dalam dunia orang cari Yesus yang pegang kuncinya. Itu sebabnya kita bangga memiliki Yesus yang luar biasa dalam hidupku dan hidupku. Rahasia kecil kuasa kesaksian. Kuasa kesaksian membuat gereja bertumbuh. Setelah kuasa kesehatan gereja bertumbuh. Kalau tidak bersatu, dia akan bertumbuh. Sekarang gereja harus bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang nama Yesus. Bersaksi tentang nama Yesus kepada dunia ini. Bersaksi adalah tugas setiap anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan saksi sembarangan aja. Kalau bersaksi tentang Yesus di mana-mana, di pasar kah, berteriak kah, jadi penginjil jalanannya kah, atau penginjil ke mana-mana, harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jangan asal bikin program turun tanpa doa dan puasa dan lain sebagainya turun. Sinode harus turun, sinode turun harus doa dan puasa. Umumkan dulu 1 minggu seluruh jemaat tanpa Papua berdoa dan berpuasa. Ini menyangkut nyawa manusia yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan hambur-hamburkan sembarangan tanpa doa dan puasa sampai dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh roh kuda, roh daging, roh manusia. Ini menyangkut nyawa manusia. Kita mau bersaksi. Jemaat Tuhan sejahtera Tuhan tanam di ibu kota Provinsi Papua Tengah. Baru Tuhan tanam di jantung kota Nabire. Beri tepuk tangan Tuhan luar biasa. Menjadi kesaksian. Kita harus menjadi kesaksian dengan apa? Saya punya dosen itu Yakub Nawai. Dia bilang kalau menjadi saksi itu harus gereja mau menjadi bersaksi itu harus pekarangan itu cantik, pagar-pagarnya cantik. Jadi harus bikin cantik. Ini gereja siapa ya? Itu awal dari kesaksian itu. Orang senang datang, menyaksikan datang memuji menyembah kepada Tuhan. Bersaksi adalah perintah agung Tuhan. Amin. Matius 28 ayat 18-20 itu bersaksi, beritakan Injil ke mana-mana. Amin. Jika sudah memberitakan Injil ke mana-mana, pasti sudah. Saya bilang pasti sudah. Mungkin engkau berkata berarti saya belum pernah ke Jamur di sana, ke penginjilan daerah Mampralo tidak. Tapi engkau sudah pergi ke sana. Amin. Beri tepuk tangan dulu, engkau sudah pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Dengan apa engkau pergi ke sana? Dengan doa. Doa dan air mata mendoakan para penginjil. Doa memberikan dengan dana untuk memberitakan Injil. Nanti kalau dapat 1 jiwa di sana, nanti pahalanya dibagi-bagi. Yang doa, yang dana, yang daya, yang data akan bagi-bagi. Adil, Tuhan akan bagi adil di surga. Itu sebabnya jangan jemu-jemu bersaksi tentang nama Yesus. Mulai dari mana bersaksi nama Yesus? Firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 8 dari Yerusalem, Samaria, terus Yudea sampai ya harus bersaksi dari Yerusalem, dari keluargamu sendiri. Bersaksi tentang nama Yesus. Lalu jemaat di sini bersaksi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Lalu keluar ke kota di mana-mana di situ. Lalu ke mana buka pos-pos di sana. Itu bersaksi tentang nama Yesus. Kalau kita bisa dapat dan pertumbuhan gereja itu bisa terjadi karena 3 hal. Gereja bertumbuh secara jumlah bilangan jemaat, yaitu karena angka kelahiran. Angka kelahiran membuat jemaat bertambah-tambah. Amin. Angka kelahiran. Yang kedua itu di sini saya tulis apa? Haleluya. Pindah tempat. Gereja bisa bertumbuh jadi banyak wanita itu karena gereja pindah. Berapa orang di sini yang pindah gereja dari mana-mana? Berapa orang yang pindah? Semua. Engkau asal penginjilan dari jemaat ini. Sebab yang ketiga, jemaat bertumbuh karena penginjilan. Amin.
Karena penginjilan, hasil penginjilan. Jadi jemaat bisa bertambah-tambah, hasil dari kelahiran. Yang kedua, hasil dari pindah gereja. Yang kita penginjilan. Yang penginjilan ini, yang pindah gereja tidak ada nilai sedikit, mungkin di bawah. Yang lahiran juga di bawah. Tapi yang karena jemaat Bapak-bapak bersatu bersaksi tentang nama Yesus melahirkan satu jiwa itu luar biasa rupanya. Amin. Amin. Itu yang harus kita bersaksi. Penginjilan. Nanti jangan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kita kedapatan kosong, nol jiwa. Kita harus bangkit bersama-sama menenangkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa banyak di sini, ada mabuk, ada miras, narkoba, ganja, segala macam di sini. Bersaksi terus, masukkan di gereja supaya ada pahala waktu Tuhan Yesus datang. Amin. Kita lanjut terus yang ke 5. Rahasia gereja harus bertumbuh jadi dewasa. Keempat adalah puasa doa. Banyak berdoa, banyak berkah. Limpah berdoa, limpah berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Kurang berdoa, berkatnya kurang. Nol berdoa, nol berkat. Penuh doa, berkatnya penuh sini. Amin. Itu sebabnya berdoa. Itu rahasia pertumbuhan gereja. Yesus berdoa, pagi-pagi berdoa, semalaman berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara, di misionaris sendiri, nama saya setelah saya bertemu, saya sendiri lihat dengan mata kepala sendiri. Walter Post. Setiap pagi itu dia itu ada di sana. Kediaman Bapak Henti kayak di situ. Ada pohon yang besar, pipa. Jadi dia selalu bawa dengan anjing. Itu setiap hari. Pagi ke sana, sore kembali. Pagi ke sana, sore kembali. Itu dia bayar BOD dengan doa. Walter Post, dia bayar dengan doa. Sehingga gereja Injil 4 Brigada bisa tersebar di mana-mana seluruh Papua. Dia tanamkan di Enarotali, panji Injil 4 Brigada tertanam. Lalu gereja sudah berkema-kema ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan. Ini luar biasa. Hari ini Injil 4 Brigada, GKI Mika, King Mika penuh di tanah Papua. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Itu hasil doa dari Walter Post. Doa. Tiada hari tanpa doa. Lalu saya ketemu lagi Nona Dobel. Dia selalu ke dia puncak Iabri. Dia pagi-pagi keluar ke sana. Ini Nona Dobel yang cetak Alkitab bahasa dia. Pagi-pagi dia keluar dengan dia punya anjing keluar. Dia ke sana, sore kembali dia doa. Pergumulannya berat karena mau merebut jiwa-jiwa yang sudah terikat dalam Yesus. Jadi doa merebut jiwa-jiwa orang yang ada di dunia. Amin. Banyak berdoa, banyak berdoa. Kita erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Adakan doa dan puasa, praise and worship, menyembah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Masuk. Air mata tidak boleh jual mahal, saudara. Kita berdoa dan berdoa. Apalagi hari-hari ini dunia dalam keadaan tidak baik saja. Masa yang buat sengsara. Kita akan menghadapi banyak masalah di akhir zaman. Ada goncangan-goncangan akan terjadi. Peristiwa-peristiwa belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat akan terjadi di hari-hari ini 2026 ke atas. Itu sebabnya ketahanan engkau dan saya, kekuatan engkau dan saya adalah 3 kata itu. D-O-A. Apa itu? Doa. Doa itu apa? Bicara dengan Tuhan. Doa itu apa? Intim dekat dengan Tuhan. Doa itu apa? Kasih tahu. Matius 11:20 bilang apa? Marilah. Ya kita datang dengan dia undang kita datang dalam doa waktu kita kekurangan, kita punya anak masalah, suami dia lari tinggalkan, saya istri dia lari dan kencur dan lain sebagainya, berdoa minta Tuhan, datang kepada Tuhan.
Tuhan sanggup menyelesaikan. Waktu saya hancur-hancur di Jayapura, mama dia lari kepada Tuhan Yesus dan dia minta dan akan terjadi perubahan di hati saya. Itu luar biasa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Bagi Tuhan tiada hari tanpa dosa. Doa. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Yeremia 33 ayat 3 dan Matius 7 ayat 7. Mintalah, berserulah, memanggil namanya. Jemaat Tuhan di sini berseru terus. Di sini ada kelompok-kelompok doa luar biasa. Tingkatkan ini doa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan akan menyempurnakan gereja ini. Dan pada waktu Tuhan datang, kita kedapatan dalam kesempurnaan Tuhan. Bertumbuh dengan baik. Luar biasa. Terus lanjut lagi. Doa menjawab segala masalah. Matius 7 ayat 8 itu. Doa menjawab segala masalah persoalan engkau dan saya. Doa menjawab masalah pergumulan jemaat sejahtera. Itu sebabnya banyak berdoa, banyak berkat. Jangan jemu-jemu, jangan malas-malas untuk berdoa. Berdoa itu tinggal dekat dengan Tuhan. Berdoa itu bicara dengan Tuhan, curhat, bicara terus, Tuhan saya begini, Tuhan begini. Tuhan lihat anak-anak jalanan ini begini, Tuhan masuk kamar dan berdoa berpuasa. Tuhan lihat pemerintahan provinsi Papua Tengah dalam keadaan ini. Tuhan lihat di Kenyam, di Dumba di sana, Intan Jaya, di Kapilaya dan lain sebagainya keadaan begini. Berdoa dengan air mata. Jangan biasa-biasa kalau betul peduli keselamatan jiwa hari-hari ini. Nanti Tuhan akan menilai besar bobot doanya. Bobot kesaksiannya Tuhan akan bilang, teliti Tuhan dari surga, teliti, ia rekam semua. Motivasi hati kita dikontrol oleh Tuhan, dikontrol dan ditangkap dengan radarnya Tuhan yang luar biasa di surga. Itu sebabnya kita banyak berdoa itu dengan Tuhan. Lalu yang kelima adalah ayat yang 43-44 itu luar biasa. Ayat yang tolong baca itu. Kisah para Rasul. Ayat 43. Maka ketahuilah mereka semua, sedang rasul-rasul itu menadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Haleluya. Haleluya. Rahasia yang ke-5, kuasa mujizat. Gereja bertumbuh dengan kuasa mujizat. Amin. Sebab mujizat tidak hilang, tidak punah. Dia masih ada segar juga. Karena apa? Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, esok. Ibrani 13 ayat 8. Yesus tidak berubah, berarti mujizat tidak berubah. Setiap anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang nama Yesus, mujizat Tuhan akan menyertai. Amin. Itu sebabnya bersaksi tentang nama Yesus. Intim dengan Tuhan. Jaga hati yang kudus di hadapan Tuhan. Hati yang kasih jaga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kuasa yang besar. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Semua pelayanan, semua doa, semua baca firman Tuhan harus andalkan Roh Kudus. Undang Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan tenaga, kekuatan spirit yang ilahi, supaya kita diberikan daya semangat untuk berdoa, baca firman Tuhan, bersaksi tentang nama Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Tuhan kirim Roh Kudus setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan umat manusia di atas kayu salib. Setelah Allah menyelamatkan dunia ini melalui Tuhan Yesus dalam pengorbanan, Tuhan kirim Roh Kudus. Tuhan Allah itu luar biasa yang mengasihi orang berdosa. Dia sayang kita lagi di dunia. Baru Dia kasih penghibur, Dia kasih kekuatan, yaitu Roh Kudus lagi menolong untuk menemani kita dalam menyusuri hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan, tantangan,
penuh dengan dosa, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kematian. Tuhan kasih Roh Kudus supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita andalkan Roh Kudus dan hidup kita akan mengalami kemenangan satu kepada kemenangan lain, mujizat satu kepada mujizat yang lain. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu yang keenam, rahasia keenam, Allah kuasa untuk memberi. Gereja boleh bertumbuh dan jadi dewasa karena memberi. Tuhan titipkan kekayaan selama kita sebagai jemaat Tuhan selama ada mengumpulkan ini. Bagi-bagi dengan Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Korbankan segala apa yang dimiliki kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan hanya meminta 10%. Di dalam Maliaki, kasih kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Lalu Lukas 6 ayat 30. Gereja maju karena keuangan yang kuat. Itu kisah Rasul 4. Gereja akan maju karena uang kuat. Mendukung untuk pelayanan. Memberi para penginjil dan memberitakan Injil. Membantu kepada janda-janda dari jemaat kita yang kekurangan. Supaya kita tetap bersatu. Jemaat bertumbuh dengan sehat. Walafiat di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang kedua kali, kedapatan jemaat Tuhan ini luar biasa. Haleluya. Kita memberi uang. Kami kasih uang sedikit, 100 rupiah, 200 rupiah, tapi datang kasih karena kelimpahan, jadi sudah buang-buang saja. Dan tidak, tapi uang sudah berdoa, amplopkan, taruh, dan menangis berlutut. Tuhan, ini saya persembahkan uang ini untuk jiwa-jiwa. Jangan kasih biasa saja. Ini korban yang luar biasa. Lewat korban yang engkau punya hidup juga akan diberkati. Amin. Tubuh, berkat Tuhan itu secara sempurna. Berkat tubuh, berkat jiwa, berkat roh. 1 Tesalonika 5:23. Tuhan akan mencurahkan berkat tubuh, berkat jiwa, berkat roh menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita memberi, banyak mujizat, banyak berkat Tuhan adakan dalam hidup kita. Boleh baca Maliaki 3 ayat 10, Lukas 6 ayat 38. Kita lanjut terus, itu baca di rumah. Haleluya. Yang terakhir, rahasia ketujuh adalah kuasa kesetiaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah buktikan hari ini kesetiaannya minta. Beri tepuk tangan buat Tuhan itu. Walaupun ada halangan, ada hujan, tapi hujan itu memuji kesetiaan kita. Datang ke rumah Tuhan. Hari ini luar biasa. Ada halangan, ada hujan, tapi mau mencari Tuhan. Sebab hidupnya sudah terlanjur berikan kepada Tuhan. Cari Tuhan, datang di sini memuji menyembah Tuhan. Datang sini memberikan persembahan. Datang di sini mendengar firman Tuhan. Datang di sini bersekutu satu sama yang lain. Ini luar biasa. Dengan demikian kita akan diberkati. Kesetiaan adalah karakter Tuhan. Tuhan itu selalu setia. Bilangan 12 ayat 7, kesetiaan adalah karakter para nabi. Musa setia sekali, setia dan setia. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan adalah karakter setiap anak-anak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 19. Anak-anak Tuhan harus setia. Karena tadi kita banyak berdoa, kita banyak bersaksi. Tuhan berikan roh setia. Setia untuk melayani Tuhan luar biasa. Kesetiaan adalah karakter setiap anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus setia. Kalau anak yang di luar dari anak Tuhan mereka tidak setia, itu no problem. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah dipersatukan dalam persekutuan jemaat sejahtera, harus setia bersama-sama. Dengan kita setia, ada upah pahala kesetiaan menanti di belakang langit biru. Amin. Coba Wahyu 2 ayat 10 terakhir. Yang terakhir kita baca, sudah hampir mau selesai. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah mau selesai. Wahyu 2 ayat 10.
Kita semua bangkit berdiri yang ayat terakhir kita hormati. Wahyu 2 ayat 10. Haleluya, haleluya, haleluya. Wahyu 2 ayat 10 demikian bunyinya. 1, 2, 3. Haleluya. Yang inti adalah ayat yang ke-10b. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota yang tidak layu dan tidak binasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mahkota menanti kita kalau sungguh-sungguh kita mengetahui 7 rahasia dari firman Tuhan, pertumbuhan gereja menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Rahasia pertama adalah kuasa firman Allah. Rahasia yang kedua adalah kuasa kesehatan persekutuan. Rahasia yang ketiga adalah kuasa kesaksian. Rahasia yang keempat adalah kuasa doa. Rahasia kelima adalah kuasa mujizat. Lalu rahasia keenam adalah kuasa memberi, dan yang terakhir rahasia yang ketujuh adalah kuasa kesetiaan. Luar biasa. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Boleh kita menyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang penyanyi. Ibu, menyanyi hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita menikmati lagu ini, lalu kita akan doa. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan 7 rahasia firman Tuhan yang kita sudah dengar siang hari ini. Haleluya. Hidup ini adalah luar biasa ini. Hidup ini Sama-sama semua. adalah kesempatan
dalam firman Tuhan, dalam setiap diri-diri anak-anak Tuhan yang hebat, jemaat sejahtera. Firman Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, buat Roh Kudus yang memimpin jam dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Sama-sama berkata, sekali lagi sama-sama berkata, beri tepuk tangan yang kedua. Lalu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus mendekat. Terima kasih untuk namanya yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan melakukan pelantikan. Ada 2 panitia yang akan dilantik. Yang pertama itu panitia hari-hari besar dan yang kedua panitia seleksi. Selanjutnya langsung disampaikan oleh Pak Sekretaris dengan pengumuman kepada hamba satu-satu. Ya, baik, ini Tuhan, shalom. Ya, Ibu, saya ralat sedikit. Ya, mengingat dalam susunan panitia yang sudah kita umumkan minggu lalu bahwa saran masukan penambahan itu dan koreksi itu dari minggu cek. Ya, dari minggu lalu sehingga hari ini hampir semua kita dilantik begitu. Hampir semua, nanti sebentar bangku-bangku banyak yang kosong. Ya, dengan demikian untuk tim seleksi itu akan dilantik minggu depan. Tadi kami sudah sampaikan secara lisan langsung ke beberapa hamba Tuhan yang jadi tim seleksi, dan nanti tim seleksi akan dilantik minggu depan. Baik, dengan demikian saya akan bacakan, tapi sebelum kita masuk dalam pelantikan, karena nanti setelah waktu panjang, saya akan bacakan beberapa informasi dulu untuk kegiatan pelayanan jemaat sejahtera. Ya, pelayanan jemaat sejahtera dimulai minggu hari ini tanggal 22 sampai dengan 24 Februari tahun 2006. Yang pertama hari Selasa nanti